Namanya siapa? Zainal Arifin. Pernah buat usaha di Lampung, Ya, di Lampung. kafe sama teman-teman. Iya, sama kawan-kawan, terus bangkrut malahan. Jadi kita terdampar dulu di Tangerang. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Namanya siapa? Zainal Arifin. Pernah buat usaha di Lampung, di Lampung. kafe sama teman-teman. Iya, sama kawan-kawan, terus bangkrut malahan. Jadi kita terdampar dulu di Tangerang. Mau cita-cita buat usaha lagi nanti? Insya Allah kalau ada modal kita buat usaha lagi aja. Ya, usaha dulu nak. Jadi Yang kalau penting kita- kan niat ada. Jadi kalau mau kerja gini terus kita nggak ada peningkatan. Iya betul lah ya. Niat usaha pokok kan jiwa bisnis sudah ada pernah bisnis. Nama Zainal. Zainal. Tamat apa Zainal? Ya, Tamatan apa? tamatan SMA. Di Lampung. Ya, Orang tua masih di Lampung. masih di Lampung. Zainal anak keberapa? Anak ketiga Dari? dari 4 saudara. Di sini udah berapa? Udah 9 bulan. Ini apa namanya nih? Di era Blue Cisoka. Suka. Jadi kita di sini juga bisa cicilan, siapa tahu mau cicilan, TV, elektronik juga bisa semuanya Bisa. dicicil. Jadi si Zainal karyawan sini atau karyawan apa? Apa nama itu? Kalau aku di sini karyawan handphone. Handphone ya. Ya. Oh, handphone ya ya. Jadi Erapon. Ya kayak dari Erapon ditugasin ke sini. Oh, gitu ya. Kan kalau kita di sini bukan cuma handphone ya, ada banyak elektronik, TV, kulkas, Ada juga ya. bahkan laptop juga ada. Gimana bedanya rasanya jadi dulu kan jadi pebisnis, Ya. walaupun sama-sama teman. Sekarang kan jadi pekerja, jadi Beda. karyawan. Jadi kalau kita kerja ya jadi lebih disiplin aja gitu. Soalnya kita kan kalau kerja sendiri itu kan kita kayak lebih enak ya, yang kita tahu punya kita sendiri, jadi nggak ada yang marah. Iya iya iya. Jadi kalau kita kerja kayak gini, kita diusahain disiplin, ngikutin peraturan gitu. Tapi untuk belajar kan bagus, misalnya berdisiplin di sini nanti kalau usaha kayak begini juga. Ya Pokoknya lebih disiplin. lebih gitu. disiplin lagi. Jadi jadiin pelajaran aja jadi sebenarnya. Jadi ada manfaatnya di samping dapat Iya. uang, pengalaman penting. Apa bedanya kamu usaha dulu dengan usaha sekarang? Dulu kamu kan usaha, sekarang kan kerja di sini. Disiplin kamu dulu mana yang bagus dari sini? Kalau dari segi disiplin masih bagusan yang sekarang. Iya, iya, Yang iya. dulu. Soalnya kan kalau yang sekarang kita dituntun untuk ngikutin peraturan perusahaan. Kalau kamu dulu semau kita aja. Semau aja ya. Karena ya punya kita sendiri. Ya. Berapa orang gitu? Dulu mah rame hampir 9 orang apa. Terus sama abang-abangan sama sih. Di Lampung di mana? Di Lampung Utara, Kota Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Pada pertemuan kita kali ini, saya ajak Sobat DB untuk bertemu dengan seorang anak muda kaum milenial atau lebih tepatnya bisa disebut kaum Gen Z ini. Dia adalah Zainal. Zainal seorang perantau dari Lampung ke Tangerang. Dan sekarang dia bekerja di Tangerang pada sebuah mall elektronik di Pasar Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Zainal adalah perantau dari Lampung, Pulau Sumatera. Zainal ketika di Lampung setamat SMA telah membuka bisnis bersama teman-temannya. Jenis bisnis yang dibuka Zainal bersama teman-temannya berupa restoran atau kafe. Usahanya sangat berkembang pesat. Ramai pengunjungnya dan omsetnya sudah cukup menggembirakan. Tetapi ketika waktu bulan Ramadan tahun lalu, dia sengaja libur. Karena bulan Ramadan, dia bersama teman-temannya memutuskan istirahat. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia istirahat, ternyata barang-barang dagangannya berupa berbagai jenis buah-buahan yang diperlukannya untuk restorannya, seperti mangga, untuk buat jus mangga, melon,
tomat dan sebagainya dia simpan dalam beberapa kulkas di restorannya atau di kafenya. Tetapi apa yang terjadi Sobat DB? Ternyata bulan Ramadan itu listrik mati beberapa hari di restorannya. Dan semua buah-buahan yang telah disediakannya untuk restorannya setelah nanti buka habis lebaran, habis semuanya membusuk. Sobat DB, ketika modal mereka tidak ada lagi, mereka putuskan untuk tutup. Dan jadilah sekarang ini Zainal merantau ke Tangerang. Zainal menyebutnya terdampar di Tangerang. Sobat DB, mungkin saja karena mereka anak muda, jadi ketika restorannya libur bulan Ramadan, tidak ada yang mereka tempatkan untuk mengawasi restorannya. Sehingga restoran ditinggalkan begitu saja. Maklum saja anak muda mungkin sibuk oleh kegiatannya masing-masing sebagai anak muda. Sobat DB, menurut Zainal, ini akan dijadikannya pengalaman dalam hidupnya berbisnis. Gara-gara mereka lupa mengawasi restorannya, sehingga mereka bangkrut tiba-tiba. Sehabis lebaran tidak bisa lagi buka restoran. Sobat DB, satu hal yang menarik dari Zainal, dia tidak putus asa. Meskipun sekarang dia menjadi pegawai di mall ini, Zainal tetap bertekad dengan cita-citanya akan buka usaha lagi nanti. Menurut Zainal, dia akan menjalani hidupnya sebagai seorang pengusaha. Dia nekat untuk jadi pengusaha. Tekad seperti inilah tentunya yang perlu ditanamkan kepada anak muda. Anak muda harus mandiri. Anak muda boleh saja satu kali ada kesalahan. Karena itu, kita perlu mencontoh tekad Zainal yang tetap akan berjuang untuk jadi pengusaha, untuk terjun ke dunia bisnis lagi. Dan satu hal lagi yang perlu pula kita tiru dari Zainal, dia mengakui kelemahannya, kesalahannya, kekeliruannya karena telah meninggalkan usahanya ketika libur bulan Ramadan. Sehingga gara-gara mereka tinggalkan usaha mereka, usahanya jadi bangkrut. Itu saja Sobat DB. Mari kita doakan agar Zainal bisa memenuhi cita-citanya nanti menjadi pengusaha sukses. Dan menurut Zainal, dia juga dapat belajar dengan bekerja di tempat kerjanya sekarang. Karena jauh sekali bedanya usaha yang dia lakukan dulu dengan usaha yang sekarang di mana tempat dia bekerja. Kalau dulu dia mungkin disiplinnya kurang, sekarang di tempat usahanya ini disiplinnya sangat tinggi sekali. Makanya menurut Zainal, disiplin yang tinggi ini sangat diperlukan kalau ingin berbisnis dan kalau ingin bisnis sukses. Menurut Zainal, dia tetap merasa jauh tertinggal di dalam berbisnis dibandingkan dengan manajemen atau pengaturan bisnis yang ada di tempat dia bekerja sekarang. Dia berusaha untuk mengambil kelebihan-kelebihan yang ada di sini untuk nanti diterapkannya apabila dia telah membuka usaha atau bisnis. DB Channel tetap mendoakan seluruh pemirsa agar menjadi pengusaha sukses kaya raya. Salam sukses dari DB Channel dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar DB Channel dapat selalu menemui anda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.